Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits arba'in, ittaqillaha haitsuma kunta wa adkhil hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, shadaqallahul azim wa shadaqal rasulul karim. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu. Ya, sebagaimana kita semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu yang telah Allah gerakkan hati kita, yang Allah gerakkan langkah kaki kita. Begitu banyaknya orang-orang di luar sana tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah seperti ini. Maka daripada itu kita harus sewajarnya untuk bersyukur, menyukuri atas pemberian Allah SWT dan telah memberikan kemampuan kepada kita semuanya sehingga kita mampu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga setiap amalan kita, setiap langkah kita diterima di sisi Allah SWT. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan limpahkan kepada junjungan Nabi kita, suri uswah teladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi'in dan pada berikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya istiqomahkan untuk senantiasa melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang kami hormati kepada seluruh DKM Masjid Nurul Iman di Siowan, dan kami hormati pula para dai-dai senior kita. Semoga kita semuanya senantiasa dalam junjungan Allah SWT dalam berdakwah, sehingga kita diberi kemampuan dalam berdakwah, sehingga kita diberi kemampuan menyampaikan lisan kita untuk berdakwah. Semoga setiap amalan kita, setiap apa yang kita sampaikan diterima, dicatat sebagai pemberat nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat isya berserta sholat tarawih yang dirahmati Allah SWT, tidak terasa hari demi hari kita lalui. Kita pada malam hari ini sudah menginjak malam ke berapa ini? Malam ke 15 hari Ramadan. Maka daripada itu adalah sebuah separuh dari bulan suci Ramadan. Maka daripada itu di hari ini apakah sudah maksimal Ramadan kita? Sudah maksimal bulan Ramadan kita? Karena sejatinya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya dalam kitab hadis arba'in yang ke-18 dan berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbiqul hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan dan berakhlaklah baik kepada sama manusia. Maka daripada itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita sudah sewajibnya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Yaitu adalah dia mampu meninggalkan hal-hal dosa dan kecil dan dia jauhi. Itulah adalah seperti orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah berjalan yang ada durinya.
Orang yang bertakwa itu adalah berjalan yang ada pakunya. Maka kalau kita sedang berjalan ada duri dan pakunya, pasti kita akan lebih hati-hati. Pasti kita akan lebih hati-hati. Maka daripada itu, kalau kita punya iman yang bertakwa, sifatnya bertakwa, pasti sejatinya amalan kita, perkataan kita, perilaku kita setiap harinya akan berhati-hati. Supaya apa? Supaya tidak mendatangkan dosa. Maka daripada itu, kita harus senantiasa memperbanyak sasana keilmuan keislaman kita, supaya kita bisa mampu membedakan ini batil, yang ini hasan, yang ini perlu dilakukan, dan yang ini harus ditinggalkan. Maka daripada itu, kita harus senantiasa belajar, maupun lewat masjid, maupun lewat HP, maupun lewat YouTube dan sebagainya, harus senantiasa kita gali ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya menjadi petunjuk kita di dunia ini. Kemudian kedua apa? Senantiasa kita iringi suatu keburukan itu dengan kebaikan. Contohnya kita tidak berubah, kita tidak luput dengan apa itu dosa. Bahwasanya kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, kata hadis Nabi Muhammad SAW apa? Kullu bani Adam khata'un, khairu khata'u wa tawwabin. Apa yang artinya? Semua anak Bani Adam itu adalah punya kesalahan, dan sebaik-baiknya yang memiliki kesalahan itu maka dia bertaubat. Bahwasanya kalau kita sebagai seorang muslim, mungkin di hari-hari kita, mungkin di amalan kita, mungkin di perilaku kita, yang itu adalah menyebabkan dosa, maka sudah sewajarnya kita hapus dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan yang indah, dengan amalan-amalan yang mensucikan hati kita, sehingga dosa-dosa yang kita miliki itu akan gugur dengan sendirinya dengan amalan-amalan kita yang baru ini. Semoga setiap amalan kita diterima di Allah SWT, karena sejatinya suatu dosa itu pasti akan dicatat. Akan tetapi apabila amalan itu belum dicatat, maka daripada itu perlu yang kita, terutama yang tentang niat kita untuk beramal kepada Allah SWT saja, tanpa kita berniat kepada sesama manusia, tanpa kita berharap pujian dari manusia, tanpa kita berharap berpujian dari manusia. Kalau kita ingin beramal yang ikhlas lillahi ta'ala, kita niatkan amalan kita hanya untuk Allah SWT, untuk niatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita niatkan diri kita untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah SWT. Semoga setiap langkah kita, setiap amalan kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena sejatinya amalan yang diterima itu ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu adalah senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya itu adalah kita senantiasa berakhlak mulia kepada sesama manusia. Kita itu sebagai seorang makhluk yang sosial. Maka daripada itu, dari hadis ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita harus senantiasa melaksanakan berakhlak mulia kepada sama manusia. Contohnya dalam perkataan kita, contohnya dalam perilaku kita, contohnya dalam perbuatan kita, sehingga perbuatan kita itu tidak akan menyakiti orang lain. Di dalam hadis lain juga berbunyi, al-muslimuna man salama al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu akan belajar selamat dengan muslim lainnya dari tangannya dan perkataannya. Maka daripada itu, kita sudah sewajarnya untuk mengontrol diri kita masing-masing dalam perilaku kita, dalam berkata kita, maupun perbuatan kita. Semoga di bulan yang suci ini itu mampu kita laksanakan semua sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan latihan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang soleh, sehingga amalan kita diterima di sisi Allah SWT. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.